lebih baik jadi singa walaupun sehari daripada berpuluh tahun jadi domba. RSUD Provinsi dan NTB ini harus memimpin di Indonesia Timur, terutama khusus medikal. Ini kata kuncinya, memimpin di Indonesia Timur. Dan saya yakin itu kita bisa pimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tribuners, kita kembali dalam program Trilogi, Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, kita punya tamu yang istimewa, yaitu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Lalu Herman Mahaputra, yang akrab lebih dikenal sebagai Dr. Jack. Apa kabar, Dokter? Alhamdulillah baik. Apa ini aktivitas terakhir Pak Dokter sekarang ini? Menjelang akhir tahun tentu lebih padat ini sekarang kesibukannya. Pertama nih harus saya thank you nih pada teman-teman Tribun ya, yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kami harus bersyukur ya, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Amin. Yang insya Allah nanti tanggal 16 dan 17 itu hari bersejarah. Iya Pak Dokter. Sekaligus juga hadiah kado ulang tahun untuk HUT NTB yang ke-64. Iya. Jadi terima kasih juga untuk Bapak Menteri Kesehatan karena beliaulah yang punya program ini. Saya pikir ini program yang luar biasa dan harus kita dukung, dan saya sebagai Direktur RSUD Provinsi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya ke Bapak Menteri Kesehatan. Dan tentunya saya juga akan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Nah, tentunya semua stakeholder yang terkait di Pemprov Nusa Tenggara Barat. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman tim bedah tangguh dari Rumah Sakit Pusat Harapan kita, Rumah Sakit Jantung Harapan kita, dan tentunya nanti tim-tim yang ada di RSUD Provinsi dan kami juga beserta jajaran. Artinya tanggal 16 itu akan ada operasi bedah jantung. Ya. Dan ini baru pertama kali. Kita bedah sudah terbuka dok ya? Ya. Bedah terbuka ya? Iya, bedah jantung terbuka. Ini pertama di Indonesia Timur. Ya. Ini memang program luar biasa dari Pak Menkes. Artinya nanti semua provinsi akan bisa melakukan itu. Iya. Ya. Dulu ini kita bermimpi ya, kapan sih bisa di NTB? Di NTB, ya. Hanya mimpi. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan mendengar, ya Allah mendengar. Iya, ya. Iya. Dan tentu dengan Pak Menteri Kesehatan yang saya pikir all out, yang memikirkan kesehatan Indonesia ini terbukti dengan minggu ini tanggal 16 nanti hari Jumat itu kita akan melakukan operasi bedah jantung. Yang selama ini memang kita sudah melakukan untuk masak ring atau stand ya. Ya. Stand. Nah alhamdulillah NTB ini kan di perifer ya, artinya di pinggir ya. Bukan sentral lagi. Ya. Tapi sudah mampu berkat jejaring yang dilakukan oleh harapan kita kepada beberapa rumah sakit di Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan insya Allah nanti pada tanggal 16 itu nanti siang setelah operasi saya akan melakukan konferensi pers. Juga teman-teman media kita undang. Iya Pak. Kemudian nanti insya Allah mudah-mudahan Pak Gubernur juga bisa hadir ya. Dan pada saat itu kemudian akan daring. Harusnya Pak Menteri. Iya. Tapi karena mungkin kesibukan beliau, jadi Pak Menteri datang tanggal 24 akan nanti memulangkan pasien itu. Pasien itu ya? Iya, karena pasien itu setelah dioperasi butuh waktu sekitar 4-5 jam lah ya. Nah, kemudian nanti butuh waktu perawatan antara 5-7 hari. Itu nanti insya Allah Pak Menteri akan berikan. Artinya jadi Pak Menteri datang sini? Datang ke sini. Datang ke sini. Saat pasien mau. Hari Jumat itu nanti press conference mulai daring. Iya, iya. Tapi hari tanggal 24 itu nanti peresmian soft launching juga. Iya, iya. Gedung ini tentu nanti akan dihadiri sama Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur beserta teman-teman yang lain ya, para OPD, Pak Sekda, dan alhamdulillah juga Pak Menteri. Mudah-mudahan saya berharap Pak Menteri bisa hadir juga menyaksikan dan kemudian akan memulangkan pasien yang positif. Ya, jadi operasi bedah jantung ini
itu menjawab pertanyaan dari berdasarkan evidence based dari data. Ya. RSUD provinsi setahun itu dari kunjungan pasien yang ada itu sekitar 200 harus kita kirim keluar ya. Baik itu ke Sangla, kemudian ke Sutomo, kemudian ke Harapan Kita. Artinya ini satu cahaya terang ya, yang nantinya di tahun 2023 itu RSUP itu sudah bisa melakukan bedah jantung terbuka, tentu dengan pendampingan daripada teman-teman tim bedah dari Rumah Sakit Harapan Kita. Ya, di situ ada senior saya Dr. Hananto. Artinya kita dibimbing dulu, dan saya berharap nantinya bukan hanya RSUD provinsi, tetapi RSUD provinsi juga mampu mengampu rumah sakit yang ada di sekitarnya. Ya. Baik itu Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, KLU, bahkan sampai ke Sumbawa. Ya, ke Sumbawa. Ya. Jadi artinya pemerataan kelainan kesehatan itu bukan hanya di Lombok, tapi di seluruh NTB ini kan bukan kita. Ya. Kalau kita bicara Lombok itu bukan NTB. Apa bicara NTB bukan Lombok. Bukan Lombok saja ya. Tapi di situ ada Sumbawa. Nah artinya nanti pasien-pasien yang ada dari Pulau Sumbawa itu juga tidak harus jauh-jauh ke sini. Iya. Ya, karena kita tahu bahwa 5 juta penduduk NTB ini ya potensi untuk penyakit jantung sangat tinggi. Sangat tinggi, ya. Dan kita tahu ya tadi Pak Dokter sebut 200-an ya. Ya, 200 per tahun. Per tahun yang harus keluar. Ya, ya. Jadi kita kunjungan itu antara 900 sampai 1.300 per tahun poli. Kemudian dari terdiagnosis dari pemeriksaan dokter bahwa itu ada sekitar 500 yang harus dirawat. Ya, rawat, ya. Dengan penyakit kardiovaskuler ini. Kemudian dari 500 itu sekitar 200 yang harus keluar. Dan itu kan dari sisi ongkos ya, biaya psikologis macam-macam itu kalau keluar. Sekarang kalau mereka bisa ditangani di NTB kan sesuatu yang memang tadi luar biasa itu, Pak Dokter. Harapan dari pimpinan kita, kepala daerah kita, Bapak Gubernur dan Ibu Wagub memerintahkan saya, Pak Direktur, jangan sedikit-sedikit merujuk pasien. Ya, benar sekali. Nah, ini menjadi PR buat saya. Selama saya diamanahkan jadi direktur, saya harus benar-benar bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Pak Gubernur dan Ibu Gubernur tentunya. Jadi saya akan berupaya keras ya dengan cara membangun komunikasi dengan rumah sakit vertikal. Jadi bukan hanya kasus kardiovaskuler nanti, kemudian kasus stroke, kemudian kasus dengan onkologi, ya kita juga sudah cancer, kita sudah MOU dengan 3 rumah sakit besar juga ya. Harapan Kita, kemudian Pusat Otak Nasional dan Darmais. Darmais. Jadi tahun depan ini selain pelayanan kardiovaskuler yang paripurna, kita juga akan melaksanakan memberikan pelayanan onkologi kemudian stroke. Jadi insya Allah walaupun kita NTB ini perifer, tapi kita bisa memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Iya, memang ini tadi saya kira Pak Dokter katakan tadi, ini kan sesuatu hadiah yang luar biasa untuk ulang tahun Provinsi NTB yang ke-64, Dokter ya? Ya, 64. Ya. Dan selama ini kan terus terang orang selalu berpikir kalau penyakit seperti itu harus ke Bali, ke Jawa ya. Iya, betul. Sekarang itu di NTB, dan tadi dengan jumlah yang 200-an itu biayanya besar sekali ya, mereka harus keluar segala macam. Sekarang dia bisa dilayani di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini tentu dari sisi promosi kesehatan, Pak Dokter, ini penting sekali disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat bahwa mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar. Ya. Kemudian dari sisi fasilitas bagaimana, Dokter ya? Tentu kita setiap tahun bukan hanya fasilitas pendukung, artinya di situ adalah kesehatan. Kita selalu upgrade. Ya, berkat support dari Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Kami di RSUD Provinsi ini sangat diberikan keleluasaan dalam mengelola anggaran. Kemudian kami juga dibantu oleh akses dari Pak Gubernur yang kita tidak pungkiri ya bagaimana beliau itu di Jakarta, sehingga saya sebagai direktur sangat mudah untuk mengakses itu semua. Itu dari sisi pendukung alat kesehatan. Kita juga di sini sangat terbantu oleh program dari Pak Gubernur juga sama Ibu Wagub untuk menyekolahkan
Oh, SDM-nya. Iya, SDM-nya. Ya, pendidikan SDM. Karena nggak bisa alat doang kalau SDM-nya. Iya, betul. Nggak capable, nggak person behind the gun. Ya. Artinya saya bisa yakinkan NTB harus bangga dengan RSUD provinsi. Ya, kita harus bangga karena RSUD provinsi akan meyakini bahwa nanti tidak perlu harus keluar. Iya. Seperti kasus cancer, ngapain kita harus keluar dari NTB? RSUD provinsi sudah ada. Sudah ada, ya. Jantung, ngapain kita keluar? Ya. Nah, ini adalah program pemerataan pelayanan yang diberikan oleh Pak Menkes. Jadi saya pikir ini program Pak Menkes yang luar biasa. Ya. Ya, artinya nanti tidak semua akan numpuk di harapan kita. Ya, bayangkan saja berapa provinsi, kemudian berapa orang. Bayangkan saja kalau NTB 200 orang per tahun, kalikan berapa provinsi. Nah itu, jadi saya pikir ini langkah yang baik, langkah positif dan kita harus sambut dengan baik ya program Pak Menkes ini. Dan kami RSUD provinsi tidak henti-hentinya melakukan inovasi. Kami punya semboyan, lebih baik jadi singa walaupun sehari daripada berpuluh tahun jadi domba. Wah. Nah, itu ini saya kutip dari orang hebat Indonesia. Ya, ini Tribuners luar biasa. Lebih jadi baik ini saya kutip dari orang hebat Indonesia. Jadi salah satu orang hebat di Indonesia punya prinsip itu, jadilah singa walaupun sehari daripada domba puluh tahun. Artinya begini, artinya saya sebagai direktur RSUD provinsi itu saya bisa mampu bersaing dengan rumah sakit lain. Tentu dengan dukungan pemerintah dan tentu SDM, kemudian pendukungnya lain, seperti penunjang lain seperti alat. Dan kita semua itu hampir sama kok alatnya, Bang. Iya. Hampir sama di Indonesia itu sama. Tinggal bagaimana mengelola ya. Bagaimana memanage, bagaimana keberanian kita untuk melakukan langkah pertama. Itu sebenarnya kuncinya. Dan insya Allah saya akan mampu melakukan itu. Jadi beberapa terobosan ini sudah saya coba dan alhamdulillah bisa running gitu. Gitu. Kami di Tribun tuh kerap menulis begini, Pak Dokter. Rumah sakit provinsi itu dia melayani kelas super premium. Mengapa? Kelasnya MotoGP ini. Ya. Ini kita tidak sekedar main kelas kejuaraan nasional atau apa, tapi kita ini melayani MotoGP. Kenapa saya sedikit boleh berbangga? Karena begini, tidak seluruhnya rumah sakit di provinsi atau di Indonesia. Ini bisa melaksanakan atau melayani event internasional. Nah, jadi tidak berlebihan kalau RSUD provinsi ini memang menjadi rumah sakit internasional. Kenapa? Terbukti 2 venue, baik itu Mandalika dan Samota, RSUD provinsi yang menjadi leadernya. Jadi Medica terbukti juga, Bang, di Indonesia ini hanya RSUD provinsi yang punya chief medical officer 6 orang. Ya, betul. Nggak ada rumah sakit yang lain di Indonesia ini. Jadi saya cukup bangga dan harus berbangga. Bangga memang. Iya, memang harus bangga. Kita harus bangga. Jadi gitu, konteksnya ketika kita kait dengan medical event, tertekel dengan NTB yang bisa semua itu. Baik MotoGP, World Superbike, kemudian MXGP. Kita menjadi sentralnya, leadernya untuk membackup masalah medical. Sampai saya buat itu NTB Medic namanya. NTB Nusa Tenggara Barat Medical Expert. Artinya kita memang expert menangani kasus-kasus atau dengan event-event yang internasional khususnya sport. Jadi tidak berlebihan kita begitu. Dan ini kan sejalan sekarang ini dalam konteks membangun fisik kan sekarang hampir rampung ini. Hampir rampung 90 instalasi terintegrasi, Dok ya. Iya, betul. Nah, ini mungkin perlu juga dibagi ke Tribuners ini. Ini pembangunan gedung 8 lantai. Orang kan kecenderung kadang melihat fisiknya, Dok. Betul. Tetapi orang tidak melihat ini kontennya apa. Ini saya kira perlu dijelaskan kepada. Jadi begini, NTB harus memiliki gedung seperti ini. Kenapa? Karena kita itu sudah menjadi sorotan dunia. Sorotan dunia bahwa event besar ya seperti MotoGP kemudian MXGP itu ada di Indonesia. Orang dan barat ini wajah Indonesia ini bukan wajah NTB lagi artinya jendela Indonesia. Dan semua terutama
hospital kewilayahan yang ada di dunia itu menyenternya ke RSUD provinsi. Iya, benar. Mampu enggak RSUD provinsi ini membackup sekelas event internasional itu? Iya, betul. Oleh sebab itu untuk menjawab tantangan itu, saya minta izin sama Pak Gubernur dan Ibu untuk merubah artinya bentuk layanan, artinya termasuk situ gedung dan peralatannya. Karena memang persyaratan daripada Dorna yang membawahi MotoGP, kemudian Inpron yang membawahi MXGP itu harus punya helipad. Helipad ini mutlak, Bang. Ya, mutlak. Dan memang kalau menangani sport itu memang prinsipnya itu no medical no race. Jadi tidak ada medical yang representatif, tidak ada race. Nggak ada race. Nggak mungkin akan terjadi. Oleh sebab itu mau tidak mau, bukan gaya-gaya Anda. Iya. Walaupun kita ngutang ya. Memang ini kebutuhan ya. Memang kebutuhan itu, ya. Dan NTB, masyarakat NTB harus bangga punya rumah sakit ini. Karena memang di samping kita melayani reguler, tapi kita melayani internasional. Dan ini tidak semua rumah sakit bisa melayani itu. Benar. Jadi kalau NTB RSUD provinsi menjadi rumah sakit internasional, saya pikir layak ya. Iya. Begitu. Jadi ini bulan ini selesai. Insya Allah sesuai dengan kado ulang tahun sebenarnya tanggal 17. Ya. Nah, tapi karena padatnya pada hari itu dan kami juga pada saat itu 16-17 itu memang ada operasi jantung. Geser dikit. Kami mundur tanggal 24. Itu soft launching, Dok. Ya. Soft launching dan Januari kita running. Kita running. Iya. Jadi nanti gedung baru itu IGD integrasi. Jadi nanti kalau ada case itu langsung bisa diselesaikan di gedung depan. Depan. Oh. Kita anggap ini hospital. Iya. Jadi memang seperti itu konsep. Dan ini bisa dikatakan IGD terlengkap. Karena di situ kalau kita bicara kasus emergensi bukan pada hanya dewasa. Sekarang kita kan kita ke IGD atau ke UGD gitu. Itu kasus dewasa. Anak-anak, ibu-ibu, kemudian lansia, itu kita sudah penuhi di area lantai bawah. Ya. Jadi kemudian saya ingin Pak Jack menjelaskan ini ada diksi Indonesia Timur di dalamnya. Yang selama ini juga terus terang media kami semua terus mempublikasi. Itu pilihan Indonesia Timur itu kan bukan tanpa alasan. Itu apa itu bisa dijelaskan? Iya, saya berbicara karena memang kita di wilayah timur. Timur ya. Dan saya punya impian bahwa RSUD provinsi dan NTB ini harus memimpin di Indonesia Timur, terutama khusus medikal. Ini kata kuncinya, memimpin di Indonesia Timur. Dan saya yakin itu kita bisa pimpin. Untuk Indonesia Timur itu nanti NTB ini bisa memimpin. Artinya kalau saya bicara skup kesehatan, artinya medikal. Kalau yang lain saya tidak berani. Tentu Dok. Tidak berani dong. Kita ngomong konteksnya. Kalau konteksnya medikal, saya yakin. Artinya NTB bisa memimpin Indonesia Timur. Bisa menjadi singa timur. Atau rusa timur kali ya. Timur. Singa harus jadi singa timur. Jadi Tribuners, pesan satu yang dari Dr. Jack adalah bahwa kalau Anda ada masalah tadi, kanker, jantung, dan macam-macam. Gak usah jauh-jauh, kesini aja. Kan itu. Dan saya kira ini pesan yang luar biasa. Kan terus terang Pak Dok ya. Iya. Kita bertahun-tahun itu walaupun orang katakan tidak ada dikotomi Jawa, luar Jawa, Indonesia Barat dan Timur, tetaplah kita Indonesia Timur kan merasa itu kan Pak Dokter ya. Dan saya tidak pernah minder, tidak pernah pesimis. Saya selalu optimis. Betul. Saya mampu bersaing dengan yang di Barat. Tidak ada bedanya. Hanya kita katulistiwa saja bedanya. Iya. Kalau waktu aja lah. Waktu beda 1 jam aja lah ya. Tengah-tengah. Iya. Tapi ke dalam artinya berinovasi tidak ada membedakan mau timur, mau tengah, mau barat. Tergantung personalnya kalau saya. Dan saya yakin banget dengan apa yang. Dan ini satu yang saya kira juga luar biasa dari Rumah Sakit Provinsi adalah PCC. Dok, saya ingin Province Command Center ya. Itu tolong dielaborasi. Dan satu lagi medical tourism. Ini dua nih. Ini saya ingin Pak Jack menjelaskan kepada ini. Jadi begini, PCC itu adalah singkatan dari Province Command Center karena berada di provinsi. Dulu waktu saya di kota, saya yang pertama yang mencetuskan PSC namanya. Public Safety Center. Ini program sebenarnya nasional. Kita juga mendapat penghargaan pada saat di kota. Nah, pada saat saya pindah di provinsi, tidak boleh saya buat PSC, tapi
PCC ini yang menaungi PSC. Iya. Dia lebih Dia sebagai induknya, karena kami kan di provinsi kan induk. Iya. Nah, jadi memang PCC maupun PSC ini adalah khusus penanganan kasus gawat darurat. Itu dijelaskan di garis bawahi dulu. Iya. Sehingga kasus-kasus itu masyarakat itu dengan mudah mengakses, baik itu dengan menekan 119 atau 0800. Kemudian satunya 6 kali 9 itu boleh saja. Ya. Artinya begini, sistem kerjanya begini. Seandainya pasien ada di KLU, kemudian menekan 119. Kalau di situ memang ada kegiatan yang tidak bisa terhandle, maka PCC ini akan melempar lagi yang terdekat, misalnya Lombok Barat. Ya. Di mana paskes yang terdekat di situ untuk mengambil. Iya. Kalau enggak itu di mana? Pokoknya kalau enggak kita jadi dia cari terus nih, dicari terus. Iya. Nah, kita punya GPS. Iya. Jadi artinya PCC maupun PSC ini memastikan kesehatan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya terkait dengan kasus darurat. Segera kita tertangani. akan pas respon. Seperti itu. Jadi ini memang sudah terbukti di seluruh kabupaten kota sudah ada di NTB ini. Jadi alhamdulillah kita saling kerjasama, kolaborasi, di mana angka kesakitan, angka kematian itu kita bisa tekan. Nah, kalau kemudian bicara tadi hospital medical tourism. NTB itu adalah 10 destinasi di luar Bali. Iya, kita punya panorama yang luar biasa. Betul. Kita punya infrastruktur yang luar biasa. Kemudian tidak kalah hebatnya dengan spektakuler 2 venue. Iya. Kan rugi banget ya. Iya. Artinya kita ada sirkuit. Ada sirkuit dan spotnya, kemudian ada istilahnya wahananya dengan alam yang begitu. Ada rincani loh, jangan lupa. Tidak ada duanya. Kita memang harus siap dengan itu. Iya. Kita harus siap. Hospital tourism, medical tourism itu memang harus menjadi tagline di NTB. Karena daerah lain dia punya wisata. Tapi venue nggak ada. Yang berskala internasional. Iya kan, Pak? Iya, Bang. Gitu. Jadi kita memang harus membuat. Misalnya dia dalam kondisi sakit nih. Kan orang sakit bukan tidak boleh jalan-jalan kan? Iya. Dia bisa berwisata. Tetapi manakala dia harus kita akan jamin kesehatan misalnya ketika di sini setiap wisatawan masyarakat mancanegara maupun lokal maupun domestik atau luar itu kami RSD provinsi ini akan membackup kesehatan. Iya. Jadi kapan dia misalnya ada jadwalnya mau cuci darah hari itu, ayo monggo datang. Bisa kita fasilitasi. Besok Anda silakan jalan-jalan lagi di Lombok ini. Memang sebenarnya begini, satu rasa optimis daripada pengunjung yang akan datang NTB. Sama juga dengan kita kemana-mana itu. Kalau duit kita kekurangan duit itu masih bisa minjem atau minta di sahabat atau saudara gitu. Tapi bagaimana daerah itu menjamin setiap pengunjung yang ke sini itu dipastikan dia sehat. Itu jauh rasa amannya. Akhirnya dengan keyakinan bahwa NTB itu menjamin kesehatannya selama dia berholiday atau berlibur di NTB, itu merupakan salah satu cara merespon masyarakat akan berkunjung NTB. Kalau dia misalnya dia ke NTB kemudian kalau saya sakit, siapa yang akan urus? Nah, ini tidak boleh terjadi. Jadi aspek hospitality bagian termasuk masalah medisnya, medisnya. Jadi saya yang bertanggung jawab di provinsi. Tentu dengan akan berkolaborasi dengan seluruh rumah sakit yang ada di kabupaten kota. Dan selama ini kan dalam catatan kami Dok, apa yang dilakukan oleh program-program rumah sakit provinsi ini kan direspon dengan sangat bagus oleh alhamdulillah kabupaten kota di seluruh NTB. Kami tetap kebetulan saya kemarin juga istilahnya itu menjadi ketua Persi. Persi itu adalah perhimpunan rumah sakit yang di NTB. Baik itu pemerintah maupun swasta. Kami sangat akrab, kami sangat intens, baik itu melalui WA maupun dengan artinya per telepon untuk berkomunikasi. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memang harus tertangani oleh rumah sakit. Ini kami memang di situ sangat intens. Terbukti dengan pengenaan COVID, kemudian krisis oksigen, kami ini sangat kompak untuk bisa mengatur siklus. Karena pada saat itu memang kita harus atur. Karena kalau enggak, kita akan terjadi defisiensi oksigen yang
Iya. Kita tuh agak kesulitan. Beda dengan di Jawa, karena kita kan memang tidak ada pabrik. Nah, Kita itu harus masuk dari luar. terbukti kemarin juga dengan kolaborasi yang begitu bagus, NTB menjadi salah satu malah mendapat penghargaan Iya. untuk penanganan COVID terbaik. Itu Pak Gubernur sama Pak Kapolda kalau nggak salah. Iya. Gitu ya. Ini kemarin kan berita terbaru itu adalah sertifikasi sempurna nih, Dok. Kemarin. Dan ini untuk kesekian lagi Rumah Sakit Provinsi NTB dapat sertifikasi paripurna. Akreditasi paripurna. Iya, jadi gini, indikator sebuah rumah sakit dalam berikan pelayanan itu ada standarisasi, di mana itu namanya akreditasi. Dan alhamdulillah kemarin bulan ini kita sudah melakukan akreditasi dan alhamdulillah lulus paripurna. Bintang 5. Bintang 5, ya. Kalau istilahnya kalau di angkatan tuh jenderal. Nggak ada lagi yang lebih lah setelah bintang 5. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Dok, ini kan apa namanya? Kado ulang tahun untuk NTB ya, juga. Kado. Ini satu apa namanya? Kado ulang tahun untuk NTB. Bintang 5, kemudian tadi pelayanan sudah bisa bedah jantung, bedah terbuka. Iya. Cancer juga bisa dilayani di sini. Kira-kira next ini apa, Dok? Ya. Kan tentu ada mimpi-mimpi nih, Pak Dokter harus. Saya tidak pernah berhenti bermimpi. Iya. Next, saya akan kembangkan lain-lain yang lain. Seperti kasus-kasus stunting. Iya. Karena ini problem NTB juga. Ya. Jadi stunting ini pemahaman juga harus disosialisasikan. Ya. Sebenarnya bukan kerjaannya rumah sakit, tapi memang lebih kepada paskes. Tapi saya salah, Dok, nih. Stunting ini kan gini. Rumah sakit itu kan kalau diibaratkan dalam pertandingan bola, ini kan penjaga gawangnya ini. Harus ada dari hulu ya sampai hilir kan gitu. Orang kan kadang-kadang lihat di ujung nih gol apa enggak kan? Iya, betul. Jadi Pak Dokter dengan seluruh kru ini dalam tanda kutip jadi tempat sampah nih kalau ada apa-apa di sini. Betul. Tapi dalam konteks stunting ini tentu saya ingin Pak Dokter juga setuju Bang. Artinya penanganan ini harus komprehensif. Komprehensif ya. Bukan hanya rumah sakit sebagai ini ya. Tapi di situ ada teman-teman dinas kesehatan dalam hal ini Puskesmas, Pustu. Dan tidak kalah pentingnya adalah masyarakat juga di situ. Sebenarnya harus diberi sesering mungkin ya, mungkin untuk sosialisasi pemahaman stunting itu apa bla bla bla. Tidak mudah. Ya. Tapi harus kita kerjakan. Gitu ya. Nah, artinya ke depan kita juga melihat NTB juga sangat masih tinggi angka kematian ibu dan bayi. Ya. Oleh sebab itu ke depan nanti akan saya mudah-mudahan nanti ada anggaran, saya sudah lapor juga sama Pak Gubernur, sama Pak Wagub, untuk membuat rumah sakit ibu dan anak di dalam rumah sakit ini. Jadi penanganannya itu memang secara komprehensif. Nggak bisa kita kemudian menangani setengah-setengah. Ya karena memang ini kompleks untuk penanganan angka kesakitan atau kematian ibu dan bayi ini memang harus dibangun sistem kita yang salah. Satu contoh begini. Nantinya kita akan buat layanan yang terintegrasi begini. Seandainya orang hamil itu akan diperiksa oleh bidan. Ya. Oke. Kalau kemudian bidan, tentu juga kompetensi daripada bidan terus kita upgrade gitu ya. Kalau begitu kita lihat ada kelainan, nanti dia akan report ke Puskesmas. Kemudian kalau tidak bisa Puskesmas, dia akan report ke rumah sakit. Ya. Nah kita latih mereka. Baik itu di Puskesmas, dokternya kita latih menggunakan USG. Kalau ada kelainan, mulai saat itu bidan itu nggak boleh lagi menangani pasien ini. Harus langsung ke rumah sakit. Rumah sakit ya. Deteksi dini untuk penanganan nanti pada saat proses melahirkan. Ini yang belum terjadi, Bang. Jadi sistem ada ini. Putus ya selama ini. Tidak nyambung dari. Ini yang akan saya bangun. Iya. Kita akan bangun sistem itu. Kita tidak mungkin kemudian NTB menjadi bulan-bulanan. Kenapa kok NTB ini banyak angka kematian ibu ya? Kita bilang, kita mau jawab apa? Bangun sistem dulu. Sistem ini bangun dari hulu ke hilir. Kalau ini sudah sistem terbangun, artinya sedikit pun kelainan janin itu, baik itu dari ibunya atau maupun dari janin itu sendiri, kita bisa detect. Nah, mulai hari itu juga bidan itu tidak boleh menangani pasien ini. Dia harus naik kelas ini. Harus ke rumah sakit ditangani oleh spesialis. Nah, kalau yang kelahiran ataupun ya artinya kehamilan normal itu silahkan di bidan. Ya, jadi sudah tidak ada berlaku lagi dukun. Jadi bidan lah yang menangani. Tapi kalau ada, yang sering terjadi kelainan, tapi masih ditangani di bawah, yang tidak punya kompetensi, kemudian peralatan pendukung itu tidak memadai ya tidak bisa.
tetap akan menjadi data penyumbang kematian. Kematian. Ya, jadi sistem itu yang Sistem kita bangun dulu. Dan itu tidak sulit, Tidak sulit. Saya yakin bisa. Ya. Nah, ini memang harus ada kolaborasi antara kota, kabupaten kota dan provinsi. Ya. Dan provinsi sangat welcome kok. Ya. Kita akan backup. Betul. Untuk Nusa Tenggara Barat, kita akan all out semua untuk masalah kesehatan. Iya. Nah. Itu tadi. Ini NTB menjadi pemimpin dalam urusan kesehatan di Indonesia Timur. Kita harus jadi number one. Number one, ya, itu number one. Itu poinnya yang paling penting. Kemudian tadi ini soal Ibu Dana. Kemudian stunting tadi selain sistem mungkin ada hal-hal lain karena tadi saya katakan Dok, ini kan memang sebuah problem sosial ya, sangat besar ya. Tidak bisa kita ambil satu cuil saja, tapi minimal dari sisi pendekatan medisnya ya atau kesehatannya itu langkah-langkah yang mungkin akan dilakukan kira-kira apa lagi? Iya, tetap kita duduk bersama. Duduk bersama ya. Karena tidak bisa stunting itu diselesaikan rumah sakit. Ya. Tidak bisa juga dengan selesaikan hanya dengan dinas kesehatan melalui puskesmasnya. Karena itu masalah gizi, masalah macam-macam semua itu ya. kompleks. Dan itu juga, ya kita kan bisa secara teori berbicara. Iya. Tapi bagaimana di lapangan ya itu juga harus ikut serta peran pemerintah. Iya kan? Di situ juga ada keluarga, di situ ada lingkungan. Itu juga harus semua ikut terlibat. Nggak bisa hanya diserahkan ke kami, ke dinas kesehatan dalam ini puskesmas, kemudian diserahkan ke rumah sakit. Impossible, nggak mungkin itu. Kita berpikir yang realistis aja gitu. Apa yang kita bisa kerjakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Itu loh. Jangan berpikir pendeknya doang. Kali tengahnya next kemudian apa yang mau dilakukan gitu. Jadi ini memang penanganan secara komprehensif. Gitu ya. Dan saya yakin bisa kok. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Bagi saya tuh nggak ada yang tidak bisa itu. Iya. Bisa. Sangat bisa. Bisa. Yang penting ada kemauan aja. Ada kemauan, ya. Dan apa namanya, Pak Dr. Jack ini apa ya, orang yang selalu tampil apa namanya, kalau lihat wajah tuh langsung optimis itu loh, artinya apa namanya, apa ini. Saya memang suka tantangan. Dengan segala macam seabrek dan urusan yang banyak, saya lihat ini selain urusan rumah sakit ini punya urus macam-macam ya, segala macam. Urus balap lagi ya. Balap lagi. Ini mungkin sedikit berbagi tips ini kepada bagaimana bisa mengatur ini tetap fresh dalam segala situasi ini. Satu kuncinya bahagia. Iya. Saya menjadi direktur, itu saya suka. Iya. Pertama saya suka tantangan. Masalah yang sulit itu menjadi pemicu saya. Iya. Dan saya mencintai pekerjaan saya. Itu kuncinya. Kalau sudah mencintai, nggak ada yang berat. Jadi Pak Dokter happy ya menjalani. Happy aja. Jadi bukan beban, tapi Bapak ini. Happy aja. Happy aja ya. Bahagia. Jadi apa? Ekspresi energi positif apa namanya? Itu tadi saya bilang, saya udah ketemu beberapa kali dengan Pak Dokter tuh selalu memberikan optimis itu loh. Itu yang luar biasa. Ya kita harus berani lah. Iya. Berani untuk berpikir out the box. Iya. Karena kita di timur, Pak. Iya. Jangan salah. Iya. Kalau kita di barat sih fine aja. Ya. Tapi kalau kita di timur, artinya kalau di race itu kita itu masih di belakang, artinya satu langkah. Kita harus gas punya. Caranya harus turun start dulu, baru kita bisa sama dengan race depan. Ini luar biasa ini, Dok. Oke. Baik, Dok. Semacam closing statement lah. Apa ini? Ini kita akan sebentar lagi kita mau merayakan HUT provinsi dengan segala macam pencapaian-pencapaian selama tahun 2022 ini. Ada mimpi-mimpi ke depan ya segala macam. Silakan, Dok. Saya pikir dengan bertambah usianya di Provinsi NTB yang 64 dan tentunya di tahun depan 65. Slogan NTB Gemilang terus gemilang. Bagaimana caranya gemilang terus? Artinya kita berharap semua stakeholder, semua OPD harus mampu memberikan inovasi. Karena tanpa inovasi itu artinya mati. Mati ya. Ke depan tentunya kita harus mengupgrade dari knowledge yang ada ya dengan mengikuti seminar apa saja terserah. Yang penting kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk provinsi yang kita cintai ini. Semoga ke depan di usia 64 tahun, kemudian 65 dan selanjutnya NTB ini tetap gemilang selamanya. Wah, keren.
Baik Tribuners, Anda tentu sudah menyimak, mendengar hal-hal yang sangat inspiratif dari Dr. Jack ya. Kita harus menjadi pemimpin dalam urusan medis di kawasan Indonesia Timur. Ya. Semua kita dengar tadi kata Pak Dr. Jack, tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau memang semua bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Betul. Baik Tribuners, kita jumpa lagi dalam episode trilogi berikutnya. Jangan lupa ya, ikuti terus perkembangan tentang Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat di tribunlombok.com. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, sama-sama.